Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurfadilah dari kelas IPA B kelompok 1, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif ini sering digunakan guru dalam pembelajarannya di sekolah. Di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah, manfaat, dan unsur dari pembelajaran kooperatif. Apakah pembelajaran kooperatif itu? Mungkin dari kalian ada yang tahu. Strategi pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda dan juga memiliki latar belakang ras, budaya, dan suku yang berbeda. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana? Dari sini sudah dapat dipahami atau belum tentang apa itu strategi pembelajaran kooperatif? Kalau sudah, simak video berikut ini ya. Oke, selanjutnya tentang tahapan-tahapan atau langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memiliki 6 langkah-langkah. Apa saja ya kira-kira? Simak video selanjutnya ya. Tahapan yang pertama, guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan juga memberikan motivasi kepada siswa. Seperti pada contoh, sebelum mengawali pembelajaran, guru akan memberikan salam. Setelah itu, menyinggung materi yang akan dibahas. Kemudian, guru akan memberikan motivasi kepada siswa agar siswa semangat dalam melakukan pembelajaran. Tahapan yang kedua, guru menyampaikan materi pembelajaran. Seperti contoh, guru menyampaikan materi pembelajaran hari ini kepada siswa dengan menggunakan bahan bacaan atau demonstrasi lainnya, seperti buku atau yang lainnya. Nah, dari sini sudah dapat dipahami kan langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Mari kita lanjut ke langkah yang ketiga sampai ke 6 ya. Tahapan yang ketiga, mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Guru akan membagi siswa ke dalam kelompok dan mengaturnya. Seperti pada contoh, baiklah anak-anak, sekarang kalian berhitung untuk menentukan anggota kelompok. Setelah itu, saya akan membagi materi untuk kalian bahas bersama kelompok kalian. Tahapan yang keempat, guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Pada saat kerja kelompok, terdapat kata atau kalimat yang kurang dipahami, dapat ditanyakan kepada guru. Seperti pada contoh, silakan kalian baca dan diskusikan dengan teman sekelompok kalian tentang materi yang saya berikan. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada saya. Tahapan yang kelima, guru mengevaluasi hasil belajar siswa. Guru akan mengevaluasi hasil belajar setiap kelompok setelah kelompok tersebut melakukan presentasi terhadap hasil yang diperoleh dari diskusi dengan teman sekelompoknya. Tahapan yang terakhir atau tahapan yang keenam, guru memberikan penghargaan kepada siswa. Seperti pada contoh, baiklah, setelah kalian mempresentasikan hasil belajar kalian dan ibu sudah menilainya, semuanya sudah bagus. Mari kita tepuk tangan untuk semua siswa kelas B yang sudah presentasi hari ini.
Nah, itu tadi 6 langkah-langkah atau tahapan pembelajaran kooperatif. Semoga dapat dipahami ya. Selain langkah-langkah, terdapat juga manfaat dari pembelajaran kooperatif. Apa saja ya kira-kira? Simak video selanjutnya. Terdapat 5 manfaat pembelajaran kooperatif. Yang pertama, mengembangkan tingkah laku kooperatif dan hubungan yang lebih baik antar siswa. Siswa belajar lebih banyak dari teman mereka dalam belajar kooperatif daripada dari guru. Yang kedua, memacu terbentuknya ide baru. Di dalam suatu kelompok, terdapat banyak siswa. Mereka memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Apabila ide-ide dari mereka disatukan, maka akan muncul ide baru yang sangat kreatif dan bagus. Yang ketiga, memperbaiki hubungan antar siswa. Tidak semua siswa antara satu dengan lainnya memiliki hubungan yang sangat akrab. Dan dengan belajar kooperatif ini, mereka akan saling berbincang-bincang dalam kelompoknya. Yang keempat, meningkatkan prestasi akademik. Di dalam kelompok belajar, jika pekerjaannya itu bagus, maka mereka akan mendapatkan nilai yang bagus dan mendapatkan nilai tambahan dari guru. Kemudian yang kelima, mengembangkan solidaritas siswa. Dalam pembelajaran kooperatif, mereka akan bekerja sama dalam kelompok. Selain itu juga terdapat 5 unsur penting dalam pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, saling ketergantungan yang bersifat positif antar siswa. Dalam belajar kooperatif, siswa merasa bahwa mereka sedang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan dan terikat satu sama lain. Seorang siswa tidak akan sukses kecuali semua anggota kelompoknya juga sukses. Siswa akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok yang juga mempunyai andil terhadap suksesnya kelompok tersebut. Dan yang kedua, interaksi antar siswa semakin meningkat. Belajar kooperatif akan meningkatkan interaksi antara siswa. Hal ini terjadi dalam hal seorang siswa akan membantu siswa lain untuk sukses sebagai anggota kelompok. Saling memberikan bantuan ini akan berlangsung secara alamiah, karena kegagalan seseorang dalam kelompok mempengaruhi suksesnya kelompok. Untuk mengatasi masalah ini, siswa yang membutuhkan bantuan akan mendapatkan dari teman sekelompoknya. Interaksi yang terjadi dalam belajar kooperatif adalah dalam hal tukar-menukar ide mengenai masalah yang sedang dipelajari bersama. Dan yang ketiga, tanggung jawab individual. Tanggung jawab individual dalam belajar kelompok dapat berupa tanggung jawab siswa, seperti membantu siswa yang membutuhkan bantuan. Siswa tidak dapat hanya sekedar membonceng pada hasil kerja temannya. Yang keempat, keterampilan interpersonal dan kelompok kecil. Dalam belajar kooperatif, selain dituntut untuk mempelajari materi yang diberikan, seorang siswa dituntut untuk belajar bagaimana berinteraksi dengan siswa lain dalam kelompoknya. Bagaimana siswa bersikap sebagai anggota kelompok dan menyampaikan ide dalam kelompok akan menuntut keterampilan khusus. Dan yang kelima, proses kelompok. Belajar kooperatif tidak akan berlangsung tanpa proses kelompok. Proses kelompok terjadi jika anggota kelompok mendiskusikan bagaimana mereka akan mencapai tujuan dengan baik dan membuat hubungan kerja yang baik. Nah, itu tadi pembahasan dari saya mengenai pembelajaran kooperatif. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.